Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami Kau panggil untuk hidup yang suci, yang murni dan tulus. Seperti halnya Ibunda Yesus, Maria, dan Santo Yosef, yang dengan ketulusan hati mau menjalankan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Bantu kami ya Bapa untuk mengikuti sabda Yesus. Berbahagialah ya orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Semoga hari demi hari kami Kau panggil untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kalau kita ingat Santo Yohanes Pembaptis, maka kita ingat akan Herodes, Raja Herodes. Yohanes dengan tegas, dengan penuh kuasa mengkritik Herodes yang mengambil istri saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Tapi juga mungkin karena Herodias juga suka dengan Herodes. Maka ketika seorang nabi mengkritik raja karena hidup moral mereka yang tidak pantas dan tidak layak, ya, maka Herodias dendam. Maka untuk menghabisinya, Yohanes harus dibunuh. Dibunuh dengan kejam, dipenggal kepalanya, dipenjara. Dan kita lihat bagaimana sikap Herodes, orang yang tidak punya kepribadian, terombang-ambing, orang yang penuh nafsu, angkara murka. Karena keinginan-keinginan dan nafsunya, ia mau memberikan sebagian kekayaan dan kekuasaan dan kerajaannya kepada anak tiri dari anak tirinya, anak Herodias, yang menari dengan begitu indah di ulang tahun sang raja di hadapan para pembesar-pembesar. Dia bersumpah untuk itu. Betapa rendahnya dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga hanya untuk memuaskan kesenangan, memuaskan kesukaan mereka sendiri. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh ini. Herodias, Herodes, Yohanes Pembaptis, dan bahkan Yesus sendiri. Yang pada waktu itu sudah mulai terkenal dan orang mengira bahwa dia adalah nabi-nabi masa lalu yang tampil ke depan. Dan Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Yohanes yang telah kupenggal kepalanya. Ya. Dalam bahasa kita adalah, kita melihat mungkin Yohanes adalah Yesus adalah penampakan Yohanes yang telah mati itu. Ya, Yesus adalah bangkitnya Yohanes yang telah mati, yang dibunuh oleh Herodes itu. Saudara, apa yang mau kita bisa renungkan dalam peristiwa, dalam kisah tentang Herodes dan Yohanes Pembaptis? Kita bisa belajar tentang karakter. Kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Kita bisa belajar tentang apa yang sesungguhnya kita cari dan apa sesungguhnya yang mendorong kita untuk hidup secara benar, hidup secara tulus, hidup secara suci. Ya, itulah. Kita belajar dari Yohanes, kita belajar dari Herodes. Hanya demi kepentingan dan kesenangannya, Herodes mengorbankan banyak hal. Nilai-nilai kemurnian, kesucian, ketulusan, kebaikan, ya, itulah yang harus dikejar dan menjadi karakter kita. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh godaan-godaan di sekitar kita yang menghendaki hanya untuk kesenangan. Kemarin saya melihat di YouTube tentang rumah yang seharga 7 triliun di Amerika. 7 triliun, bayangkan. Dengan begitu serakahnya di setiap tempat, ada kolam renang,
Ya, ada kamar-kamar yang super lux, super hebat, super semua. 7 triliun rupiah. Ada yang bahkan di Jakarta ada yang 300 miliar. Saudara, di zaman sekarang ini begitu banyak godaan untuk mengungkapkan dan melampiaskan ya, nafsu kerendahan manusia akan kekuasaan, akan harta benda, akan kenikmatan. Dan orang bisa saja melampiaskan kehebatan itu dengan berbagai macam cara, dengan memamerkan kekayaan dan kehebatan mereka. Hidup sederhana seperti Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Ya. Dan itulah dia menemukan nilai-nilai yang abadi, yang kekal, tidak kepada barang-barang yang hampir habis dan bisa habis, tetapi kepada suatu nilai yang kekal dan abadi, di mana di surga nilai-nilai itu tak akan lekang oleh waktu, oleh tempat, oleh keadaan, oleh situasi. Saudara, mari kita belajar untuk hidup sederhana. Kebahagiaan tidak kepada betapa banyaknya harta yang kita miliki, betapa hebatnya kuasa yang kita miliki, betapa dikdayanya hidup kita, bukan kepada itu semua. Di lain pihak ada juga di dalam YouTube tentang seorang anak muda umur 29 tahun yang bermain falas, bermain saham, dan bermain trading istilah sekarang ini. Dia dapat memiliki triliunan rupiah. Bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi lebih-lebih untuk membantu orang lain, orang miskin, orang kecil, orang empat. Dia membantu global warming. Dia membantu orang supaya memperhatikan hutan tropis. Dia membantu segala lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang berjuang bergulat untuk memurnikan laut dari plastik. Dia mengatakan to earn is to give. Mendapatkan harta berarti memberikan kepada orang lain. Ini nilai yang jadi kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai yang sungguh-sungguh demi kebaikan orang lain. Ya, orang yang sangat muda ini tetapi mau membagikan kepada orang lain. Demikian juga banyak yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain. Itulah saudaraku terkasih, kita mencoba memperhatikan nilai-nilai apa yang saya perjuangkan dengan tulus dan ikhlas, dengan kejujuran. Tuhan bisa memakai orang-orang yang demikian itu, ya, demi kebaikan orang lain. Tapi juga ada orang-orang yang hanya untuk memenuhi syahwat, nafsu-nafsu popularitas, nafsu-nafsu angkara murka, nafsu-nafsu harta benda. Dan kita bisa belajar, dan godaan itu begitu kuat dalam diri kita di zaman ini. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk memilih nilai-nilai yang berharga seperti Yohanes, tidak seperti Herodes atau Herodias. Semoga Anda, saya, dan kita semua dikuatkan, diteguhkan untuk memiliki nilai-nilai yang berharga itu, meski tidak mudah, meski mungkin nyawa kita harus menjadi tanggungan. Berani juga mengkritik, berani juga menunjukkan kehidupan yang benar di mata Tuhan. Semoga Anda dan saya berjuang terus untuk menyempurnakan nilai-nilai yang murni, yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam masyarakat kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.